Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita, CGP Angkatan 11, SD Negeri 002 Meral, Kabupaten Karimun. Baiklah, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Lalu, bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Menurut Tomlinson 2001, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar di kelas, untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Nah, pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus pertama menentukan tujuan pembelajaran, kedua menganalisis kebutuhan belajar dengan melakukan asesmen diagnostik, baik yang kognitif dan non-kognitif, berdasarkan 3 aspek: kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Ketiga, menganalisis penerapan 3 strategi diferensiasi: konten, proses, dan produk. Keempat, mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di kelas. Dan kelima, melakukan asesmen pembelajaran yang disesuaikan dengan pembelajaran dan kebutuhan murid. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan cara guru dapat melakukan pemetaan kebutuhan berdasarkan 3 aspek, yaitu aspek pertama, kesiapan belajar, mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan sampai di mana pengetahuan murid berada. Aspek kedua, minat belajar. Guru memberikan pilihan kepada muridnya untuk belajar sesuai dengan minatnya. Belajar sesuai dengan minat dapat meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Adapun aspek yang ketiga adalah profil belajar. Guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien belajarnya, kecerdasan majemuk, pengaruh budaya, dan lingkungannya. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan cara guru dapat mengidentifikasi kebutuhan belajar murid melalui 6 cara, yaitu pertama, mengamati perilaku murid. Kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Keempat, berbicara dengan guru kelas murid sebelumnya. Kelima, membaca rapot murid kelas sebelumnya. Dan yang keenam, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu murid mencapai hasil belajar yang optimal dengan cara guru dapat menerapkan 3 strategi diferensiasi secara tepat, yaitu pertama, konten. Guru perlu menyesuaikan materi atau konten pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam, mempertimbangkan dari pemetaan kebutuhan kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Kedua, proses. Guru perlu memvariasikan proses belajar agar beragam sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Proses ini mengacu bagaimana murid memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Ketiga, produk. Guru perlu memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan murid sesuai dengan konten yang telah mereka pelajari dan proses yang telah mereka lewati. Bagaimana koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain di pendidikan guru penggerak yang pernah dipelajari? Koneksi antar materi
dari modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, dan modul 1.4 ke modul 2.1, mari kita lihat. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid menjadi merdeka dalam belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Pelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu strategi yang dapat diterapkan untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Koneksi modul 1.4 ke modul 2.1 dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Kesimpulan, pertama, pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kedua, nilai-nilai yang melekat pada guru yaitu berpihak pada murid, mandiri, inovatif, kolaboratif, dan reflektif merupakan komponen-komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Ketiga, murid sebagai subjek pembelajaran yang beragam harus dilayani dengan baik melalui visi misi yang baik pula agar tercapai profil pelajar Pancasila. Dan yang keempat, pembelajaran berdiferensiasi merupakan bagian dari budaya positif. Sekian pemaparan dari saya dan terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.